Boleh tolong diulang coach, apa tadi ada 3 ya teman-teman ya, sepertinya ini yang saya tangkap ya. Ya. Ada 3. Halo teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namelani. Kali ini saya membawakan YouTube channel dari kakak coach kita, Coach Aditya Amijaya dalam dunia leadership coaching. Nah teman-teman sekalian, mungkin banyak yang belum tahu ya mengenai bagaimana kita memberikan feedback atau umpan balik kepada karyawan. Menarik ya, ada yang menerima dengan lapang dada, atau mungkin ada juga yang sambil ngedumel. Nah, bagaimana sih baiknya kita memberikan umpan balik kepada karyawan itu? Oke, teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, sebelum kita simak lebih jauh, yuk kita lihat dulu yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda, sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namelani dalam YouTube channel yang membahas tentang coaching dan leadership. Nah, kali ini sudah ada bersama dengan saya, Coach Aditya Amijaya. Halo Coach. Halo, Bu Ana, apa kabar? Baik Coach, wah lagi ini ya, hari ini ya, cerah ya Coach ya? Alhamdulillah, baru makan kenyang. Oke. Nah, Coach, kita mau bincang-bincang nih, Coach, mengenai memberikan feedback umpan balik kepada karyawan. Nah, ada kalanya kan ya, kalau misalnya seorang atasan memberikan umpan balik pada karyawan, caranya itu ya, Coach ya. Ada dengan cara yang bisa diterima oleh karyawan, tapi ada juga cara yang tidak bisa diterima oleh karyawan. Nah, menurut Coach Aditya sendiri nih, cara seperti apa yang baiklah gitu, yang kira-kira bisa diterima? Ya, jadi gini, Bu Ana, tentang memberikan feedback ya kepada karyawan. Kebanyakan itu atasan, leader atau pimpinan itu suka bingung ya. Bagaimana nih gitu ya? Mereka melihat karyawan performance-nya kurang bagus atau dia hasil kerjanya yang kurang memuaskan. Ya akhirnya mereka sendiri ngedumel-ngedumel ya biasanya. Iya, ya. biasa gitu deh ya. Nah, gitu kan ngedumel-ngedumel, bahkan ada yang curhat ke saya, kok ini nggak pernah ini ya, nggak pernah ada improvement ya gitu. Nah, yang menjadi masalah adalah, yang menjadi isu adalah ketika mereka merasa gedumel-gedumel itu, banyak juga sebetulnya mereka agak nggak nyaman juga dalam memberikan umpan balik feedback ya kepada karyawannya itu gitu ya. Jadi kalau saya tanya apa yang sudah kamu lakukan gitu ya agar mereka tahu gitu. Ya saya cuman ngasih tahu gitu aja sih Coach gitu, atau bahkan ya sudah saya cuma marah-marah doang, tapi untuk memberikan suatu feedback yang betul-betul pas gitu mereka bahkan bingung gitu ya caranya bagaimana, takutnya tersinggung, takutnya juga gitu mereka ya. Atasannya sendiri juga sebenarnya ini ya punya perasa was-was juga ya, bagaimana dia memberikan umpan balik. Bahkan penelitian dari Gallup sendiri mengatakan bahwa 70% atasan itu ya sekitar 70% kalau nggak salah, itu atasan itu merasa sungkan atau merasa takut, khawatir dalam memberikan feedback ke karyawannya. Wah. Jadi bukan hanya karyawannya yang khawatir dikasih feedback, memberikan feedback pun juga merasa khawatir ya, was-was juga ya. Ini menarik sekali nih Coach. Nah, oke. Jadi baiknya gimana nih Coach buat seorang atasan itu memberikan feedback yang baik buat karyawan? Iya, jadi memberikan feedback itu sebetulnya adalah suatu kompetensi yang bisa dipelajari ya teman-teman ya. Jadi bukan hanya orang tuh ahli bakat gitu ya, itu bukan bakat, bukan sesuatu yang gimana, itu memberikan feedback bisa dipelajari sebetulnya. Yang penting tahu dulu caranya bagaimana yang tepat gitu ya, sehingga karyawan pun merasa dia disupport gitu ya. Itu yang paling penting sebenarnya Coach. Jangan sampai ketika atasan memberikan feedback, karyawannya balik ke mejanya, bukannya ngerjain pekerjaannya malah buka-buka lowongan kerja gitu. Ngambek pelampiasannya. Iya, nyari lowongan gitu kan, susah deh kayak Iya, betul. Terus jadi baiknya gimana nih Coach buat si atasan? Kan tadi Coach Aditya bilang bisa dipelajari gitu kan. Nah, ini seperti sebuah kompetensi ya, betul, suatu skill gitu ya. Betul. Karena atasan itu seringkali yang buat karyawan tuh ngambek adalah, pertama, dalam memberikan feedback itu frontal ya, atau direktif banget. Gitu ya, pertama itu direktif gitu. Kayak gimana nih direktifnya nih Coach? Direktif artinya langsung aja, kamu salah nih sama gini-gini gitu kan. Nah itu. Iya. Jadi dengan gaya bicara yang
mungkin karena mereka gugup juga atau mereka takut juga atau mereka pengen kelihatan lebih berwibawa atau gimana Iya, gitu iya, ya. iya. Tapi malah membuat si karyawan jadi sakit hati, tersinggung gitu kan. Iya, iya, iya. Cara ngomongnya juga kurang spesifik, biasanya mereka itu kasih feedback. Jadi nggak ke hal yang spesifik yang harus diperbaiki, tapi lebih kepada menyerang orangnya kah atau apa gitu ya. Menyerang individunya. Iya, menyerang individunya. Itu kan Jadi yang bikin direct gitu langsung ya. terlalu ini ya, terlalu direct gitu. Dan mungkin berkesan ketika memberikan feedback itu berkesan tuh tidak untuk kepentingan mereka, tapi untuk diri sendiri, itu untuk kepentingan si leader itu sendiri gitu. Misalnya memberikan feedback, ini laporan gini jelek, gimana? Laporan saya ini kok nggak benar sih? Nanti saya yang dimarahin sama bos gitu kan. Jadi dia yang ini ya gara-gara lu nanti gue yang diomelin gitu. Nggak mau disalahin juga dia ya. Jadi kayaknya malah gitu nih gitu kan. Supaya lu nyaman aja gitu. Jadi bawahan juga atau karyawan tuh kan jadi tersinggung ya gitu. Jadi memberikan feedback tuh benar-benar harus kasih pentingnya buat mereka apa, untungnya mereka buat apa, bukannya untuk diri sendiri gitu. Berarti yang harus kita ketahui, wajib diketahui, salah satu skillnya adalah apa yang harus mereka ketahui dulu gitu ya, Coach ya. Dan bagaimana mengkomunikasikannya itu ya. Nah, kedua, tadi kan saya mengatakan seringnya direktif ya. Mestinya sebaiknya dalam bentuk kayak dialog. Oh, oke. Seperti Dialog apa nih, Coach? kayak dengan bertanya gitu ya. Apa yang sudah kamu apa yang kesulitan kamu apa dalam membuat ini. Jadi jangan langsung di poin-poin itu gitu. Jangan langsung disalahin gitu ya. Jadi benar-benar bentuknya dialog kayak tanya jawab. Nah, itu yang bagus juga itu. Jadi agar mereka sendiri yang akhirnya muncul yang dia akhirnya mengaku gitu loh. Secara dia tidak tidak langsung betul. gitu ya, Coach ya. Dan harus memang suasananya berkesan memang aman buat mereka ya. Aman untuk mereka bisa mengeluarkan pemikirannya atau permasalahannya. Jadi tidak memberi kesan kalau aku ngomong kesalahanku nanti malah diomelin gitu loh. Jadi benar-benar kita memposisikan diri untuk mencari tahu apa yang mereka ada kesulitan apa sehingga bisa sama-sama kita pikirkan bagaimana solusinya gitu loh. Jadi fokus ke solusi, jangan fokus ke problem ke orangnya gitu. Berarti dengan mengajak dialog, dengan saya tidak langsung, nanti akan ada keluar solusi seperti itu ya, Coach ya. Dan solusi itu kan baru terjadi kalau ketemu itu ya dapat solusinya. Kalau si karyawan juga merasa tenang ya, nyaman untuk bisa memikirkan bagaimana harus diperbaiki gitu. Iya. Berarti nanti kalau setelah kita diberikan feedback itu apakah misalnya ada jeda waktu, misalnya kita mau tahu nih apakah sudah dikerjakan atau belum, itu gimana tuh nanti, Coach? Setelah diberikan umpan balik, terus kita mau tahu apakah umpan balik kita berikan tuh jalan gitu kan ke bawahan kita misalnya gitu kan? Nah itu gimana tuh, Coach? Berarti kita fungsi kita selanjutnya adalah atau tugas kita selanjutnya adalah untuk memastikan agar mereka tetap accountable ya, berkomitmen untuk menjalankannya. Iya. Gitu ya. Iya betul. Nah itu dengan teknik dialog lagi gitu loh. Misalnya dengan pertanyaan tadi kan, jadi action plan Anda sekarang apa gitu ya? Apa yang harus Anda lakukan sekarang? Bagaimana saya tahu bahwa Anda akan melakukannya? Contoh gitu ya. Satu pertanyaannya. Jadi bagaimana agar Anda memastikan bahwa ini akan dijalankan? Jadi mereka sendiri yang harus memikirkan antisipasinya, komitmennya gitu loh. Boleh tolong diulang, Coach, apa tadi ada 3 ya teman-teman ya, sepertinya ini yang saya tangkap ya. Ada 3 yang pertanyaan itu. Setelah mereka menyadari apa yang harus diperbaiki, langsung ditindaklanjuti dengan pertanyaan, jadi action Anda selanjutnya apa? Anda selanjutnya apa? Apa yang harus Anda lakukan sekarang gitu ya. Dan sudah kalau perlu cek kapan mau mulai, kapan mau selesai gitu ya. Terus baru kita cek atau kita pastikan komitmennya untuk melakukan itu. Ya, misalnya dengan pertanyaan, bagaimana Anda memastikan bahwa akan betul-betul melakukannya?
Bagaimana saya tahu bahwa Anda kan sudah selesai melakukannya gitu. Dan apa yang menjadi indikator bahwa Anda sudah melakukannya dengan baik? Nah, itu yang paling penting kayaknya coach ya, bagaimana indikatornya ya, dia sudah melakukan dengan baik. Oke, nanti setelah itu apakah si atasan ini akan melakukan pengecekan lagi atau gimana nih coach? Oh tentu, tetap itu kalau ini kan fungsi manajerial ya, POAC ya, planning, organizing, actuating, dan akhirnya controlling gitu ya. Nah itu salah satunya. Oke. Nah POAC ya teman-teman, planning, organizing, actuating, atau actualizing, dan kemudian yang terakhir controlling. Nah fungsinya memberikan feedback dan memonitor hasil kerja itu controlling. Oh iya. Di situ. Oke, berarti setelah diberikan feedback gitu ya, kemudian kita sudah menanyakan ke bawahan kita, kira-kira itu kapan mau dilaksanakan gitu ya coach ya, baru kita controllingnya ini jalan di situ ya coach ya. Oke. Setelah ini berarti itu sudah dipastikan gitu ya coach ya, kita umpan balik kita tuh berhasil ke mereka gitu. Iya. Ya, kalau kita sudah apa sih yang menjadi bukti bahwa umpan balik kita berhasil kan gitu ya. Iya. Ya kalau mereka sudah mengerjakannya dengan efektif gitu kan, perbaikan itu. Ya kan? Dan mereka tidak melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari. Nah, itu yang penting ya coach ya, tidak melakukan. Kalau masih melakukan kesalahan yang sama besoknya berarti ini ada yang masih belum nih, ada yang masih bolong ya, yang perlu dicari lagi akar masalahnya apa. Gitu. Jadi itulah feedback itu kan untuk corrective action ya, tindakan koreksi, tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan itu pada intinya adalah bagaimana agar mereka berdua ya sama-sama secara dialog bisa menemukan akar permasalahannya apa dan menyusun rencana untuk perbaikan untuk mengadres akar masalah tersebut sehingga akar masalah tersebut tidak akan muncul lagi di kemudian hari. Itu yang penting. Kalau masih terjadi terus itu masih sifatnya bukan corrective action ya. Masih koreksi aja gitu kan. Koreksi. Masih tetap diberikan lagi umpan balik seperti itu ya coach ya. Mereka hanya melakukan koreksi tapi tidak sampai ke akar masalahnya yang menjadi isu. Itu contoh yang simpel, sekretaris salah ketik terus nih, salah ejak terus gitu ya. Disuruh benerin, mereka hanya memperbaiki ketikannya kan, itu namanya koreksi. Iya betul. Tapi bagaimana supaya nggak sampai salah ketik lagi kemudian hari, itu kan yang harus benar-benar dipastikan kan. Iya. Berarti bisa juga ya sekretaris di coaching juga contoh, gitu ya, kasih contoh ya. Oke. Sahabat teman-teman sekalian, kalau memang teman-teman ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, boleh langsung dilayangkan ke YouTube channel kami seperti itu ya. Nah, Coach Adit, kalau misalnya teman-teman nih ada yang pengen tahu tentang pelatihan-pelatihan mengenai seputar coaching, itu bisa kemana ya Coach Adit? Bisa hubungi Corpora Consulting tentunya ya. Di website kami www.corporaconsulting.com. Oke. Di situ cari produk kami apa gitu ya. Nah, pelatihan-pelatihannya di situ banyak tuh tentang leadership dan segala macam. Dan bisa juga buka website kami yang lain yaitu www.leadershipuniversity.com. Nah, benar ya. Oke. Gitu. Teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, kami tunggu ya kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini. Dan sampai sekian dulu bincang-bincang kita bersama Coach Aditya Mijaya dengan saya Anna Milani. Saya Coach Aditya Mijaya. Ya, salam jumpa lagi. Bye.